Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang menolak semua permohonan pasangan Anies dan Muhaimin, juga Ganjar dan Mahfud, maka bisa dipastikan resmi sudah posisi Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Jokowi. Meski pelantikannya itu baru bulan Oktober nanti. Banyak yang menanti apakah Mahkamah Konstitusi berani membuat sejarah baru seperti di Kenya, Bolivia, Ukraina, dan beberapa negara lain yang pernah mengulang pemilu mereka karena dianggap curang secara terstruktur, masif, dan sistematis. Dan ternyata tidak. Seperti yang sudah ditebak, Mahkamah Konstitusi kita cenderung main aman dengan menganggap bahwa pemilu 2024 ini tidak bermasalah. Ya itulah keputusan Mahkamah Konstitusi yang pasti bikin logika berpikir kita itu mandek. Padahal kan sudah jelas. Gibran yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo itu lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang cacat secara moral dan etika. Sehingga bahkan Anwar Usman, paman Gibran yang menjadi ketua mahkamah yang meloloskan keponakannya itu, akhirnya dipecat dari jabatan ketua oleh Majelis Kehormatan. Tapi tetap saja Mahkamah Konstitusi menutup mata dengan menyebut bahwa tidak ditemukannya nepotisme di dalam pencalonan Gibran. Ajaib kan? Ya, begitulah negeri kita ini. Banyak kejadian-kejadian ajaib yang lama-lama sudah tidak bikin heran lagi. Bahkan yang lucu buat saya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini, yaitu Soehartojo, dulu itu sempat menangis di depan publik saat dipilih menjadi ketua menggantikan Anwar Usman yang terbukti melanggar etik dengan meloloskan Gibran. Soehartojo menangis karena menganggap marwah Mahkamah Konstitusi hancur lebur sesudah keputusan Anwar Usman itu yang menjadikan mahkamah menjadi bahan bulian masyarakat. Tapi kan anehnya, ketika diberikan kesempatan memperbaiki marwah mahkamah kemarin itu, Soehartojo bahkan diam aja. Nggak seperti rekan ketiganya, yaitu Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih yang menganggap bahwa pemilu 2024 terindikasi tidak netral. Lalu kemana sih dulu itu air mata Hakim Soehartojo? Apakah itu hanya drama saja supaya mendapatkan simpati publik? Hanya Tuhan dan Ketua Mahkamah Soehartojo aja yang tahu. Kita masyarakat sih sudah biasa dengan air mata buaya. Sehingga ketika terjadi perbedaan besar antara ekspektasi dan realita, ya hanya senyum aja seperti senyumnya Ganjar dan Anies di ruang persidangan kemarin. Terlalu banyak drama di negeri ini, apalagi kalau sudah menyangkut politik. Dulu ada yang bilang kalau anaknya nggak akan ikut bursa calon wakil presiden. Akhirnya anaknya ikut juga. Dulu si anak bilang kalau dia tidak akan ikut nyalon wakil presiden karena menghormati partainya. Akhirnya di belakang ikut juga. Dulu air mata karena merasa institusinya terhina. Akhirnya gak berbuat apa-apa. Tetapi yang sudah, ya sudahlah. Seperti kata orang bijak, apabila sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Kenyataan pahit harus ditelan bahwa memang demokrasi di negara kita sedang dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi ketidakbaikan itu tidak lantas membuat kita itu turun ke jalan, merusak dan membuat kerusuhan seperti pendukung Prabowo di pemilu 2019 lalu yang sampai menewaskan 6 jiwa dan ratusan lainnya luka-luka dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Pendukung Ganjar itu harus cerdas dan tidak termakan provokasi untuk turun ke jalan. Bahwa kita tidak setuju, memang iya. Tetapi kita juga harus menghormati konstitusi kita. Kalau konstitusi kita memilih Prabowo sebagai presiden, ya kita harus hormati semua dan mendukung siapapun yang terpilih dengan tidak meninggalkan sikap kritis yang ada. Karena itu dalam video ini saya ingin mengucapkan,
Selamat bertugas Bapak Prabowo Subianto. Semoga amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Dan untuk wakil presidennya Gibran, saya kok agak malas ngucapinnya ya. Buat saya, Gibran itu adalah potret rusaknya demokrasi Indonesia yang dilakukan tanpa rasa malu dan jauh banget dari etika. Buat Pak Prabowo nih Pak, kalau emang wakil presiden itu ban serep, tolong tinggalin aja di rumah Pak. Males lihat bannya kayaknya kok kempes mulu. Untuk teman-teman seperjuangan dan satu frekuensi, kita sudah berjuang sebaik-baiknya kawan, sehormat-hormatnya. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Denny Siregar mengenai situasi dinamika politik yang terjadi di negara kita. Tentunya Denny Siregar membahas soal keputusan MK dan pemecatan Anwar Usman sebagai ketua MK yang dimana meloloskan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto yang tidak cukup usia. Prosedur MK yang sudah menetapkan seharusnya 40 tahun baru bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Nah, teman-teman, kita memberikan selamat dulu kepada Prabowo Subianto. Nah, Denny Siregar juga memberikan keselamatan terhadap Prabowo Subianto yang memenangkan Pilpres di 2024. Tentunya kita berharap Prabowo Subianto akan menjalankan tugas dan amanah untuk mewujudkan Indonesia di tahun 2045 emas. Nah, teman-teman, dalam Pilpres di 2024 ini memang banyak kontroversial atau pro dan kontra tentang kemenangan Prabowo dan Gibran. Dari 01 dan 03 juga melakukan sengketa Pilpres 2024 karena adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi yang mereka anggap. Namun hasilnya bahwasannya Prabowo Gibran tetap menang dan sudah dikabarkan oleh atau sudah disampaikan oleh KPU bahwasanya Prabowo Gibran telah menang yang akan dilantik di bulan November kalau enggak bulan Oktober, di mana masa jabatan Presiden Joko Widodo telah selesai di bulan Oktober tersebut. Nah, teman-teman, kenapa memanas Pilpres di 2024 ini? Karena Gibran yang tidak cukup usia dalam pencalonan sebagai capres ataupun sebagai cawapres, nah ini kan menjadi kontroversial. Nah, sedangkan Anwar Usman sebagai ketua MK dulunya yang memberikan karpet merah kepada Gibran. Nah, di sini banyak orang yang kontra terhadap keputusan MK tersebut, sehingga MK dicap sebagai mahkamah keluarga. Nah, seharusnya MK adalah wasit dalam Pilpres 2024 ini. Tetapi ya sudahlah, karena di Pilpres di 2024 sudah telah selesai dan sudah dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Dan 01, 03 kita juga memberikan apresiasi terhadap mereka karena sudah berjuang dengan maksimal dan tidak melakukan kecurangan. Nah, teman-teman, keputusan MK yang meloloskan Gibran tersebut yang dibahas oleh saudara Denny Siregar itu memang banyak sekali yang terjadi dalam kecurangan tersebut, dan Pak Jokowi juga terlibat dalam pencalonan Gibran. Nah, MK putuskan Soehartoyo gantikan Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, ini membahas soal Mahkamah Konstitusi juga, teman-teman, yang dimana Anwar Usman dipecat karena terdapat melakukan kepentingan pribadi yang meloloskan Gibran yang sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Nah, rapat pleno hakim Mahkamah Konstitusi pada Kamis memutuskan Soeharto sebagai ketua menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan oleh Majelis Kehormatan MK. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, mengatakan keputusan itu diambil dengan musyawarah mufakat yang berlangsung secara tertutup
selama 3 jam oleh 9 hakim konstitusi yang hadir. Dalam rapat pleno tersebut, katanya masing-masing hakim konstitusi berurutan sampai pada titik memunculkan 2 calon, Saldi Isra dan Suhartoyo. Nah, kami bersembilan dan bersepakat bahwa memberikan kesempatan kepada 2 hakim konstitusi yang disebut dalam rapat musyawarah tadi diminta berdiskusi, ujar Saldi Isra. Nah, teman-teman, ketika dia digantikan Soeharto posisi Anwar Usman yang telah diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, di situ juga kita sudah mengetahui bahwasannya Anwar Usman memang benar terjadi dan memang melakukan kepentingan pribadi sehingga Anwar Usman diberhentikan sebagai Mahkamah Konstitusi dan digantikan oleh Suhartoyo. Tujuan hakim meninggalkan ruangan, saya dengan Pak Suhartoyo berdiskusi untuk memperbaiki MK. Akhirnya sampai pada putusan bahwa disepakati Ketua MK ke depan adalah Suhartoyo dan saya tetap melakukan tugas menjadi Wakil Ketua. Nah, kita juga memberikan selamat terhadap Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Semoga menjalankan amanah yang baik dan taat dan adil dan tidak pilih kasih dan tidak mementingkan kepentingan pribadi yang akan ke depannya walaupun MK sekarang masih dicap sebagai mahkamah keluarga karena adanya Gibran dan Pak Joko Widodo. Nah, kalau kita membahas Pak Joko Widodo juga memang banyak yang terdapat atau tindakan-tindakan cawe-cawe Pak Jokowi yang dikritik oleh pengamat politik karena makanya Pak Jokowi sekarang makin kita tidak tahu, tetapi kita juga menghormati dan memberikan apresiasi dan kita juga menyukai kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun membawa Indonesia ini lebih maju dan dikenal oleh negara-negara lain. Nah, teman-teman, Denny Siregar juga membahas soal Gibran tadi sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Nah, kejanggalan atau kejengkelan dari Denny Siregar ini mengatakan Gibran ini akan menjadi penghambat atau sebagai ban serap dalam kepemimpinan Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, karena mengapa Denny Siregar mengatakan hal tersebut? Karena Gibran sudah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, Gibran diloloskan melalui Anwar Usman di MK. Nah, itu kan sudah melanggar yang sudah dipaksa didorong menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Tetapi ya, kita lihat saja untuk kedepannya apakah Gibran akan berdampak terhadap masyarakat atau tidaknya. Kita lihat saja kepemimpinan selama 5 tahun. Dan Prabowo Subianto sudah pasti akan berperan lebih penting karena dia sebagai presiden, beda dengan wakil. Kalau kita lihat juga wakil-wakil dari Jokowi selama 2 periode, apakah terlihat? Tentunya tidak. Yang terlihat itu adalah presidennya, teman-teman. Kalau wakil ya tentu saja agak kurang, terkecuali Prabowo Subianto berhalangan untuk menghadiri acara-acara penting, sehingga wakillah yang akan turut tangan untuk menjalankan yang diperintah oleh Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, R 2045 melaporkan.